Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan channel ini, channel Seri Islam Agama Paling Logis. Channel yang akan memaparkan bagaimana kebenaran Islam itu sangat mudah diterima siapa saja selama dia mau berpikir. Karena Islam itu agama yang paling logis, yang maknanya Islam itu agama yang paling mudah untuk dipahami, mampu menjawab semua pertanyaan yang muncul pada diri manusia tentang kehidupan dengan jawaban yang logis, jawaban yang memuaskan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki video seri ke-8. Bagi yang baru menonton video ini, silahkan ditonton mulai dari seri yang pertama agar lebih jelas fakta-fakta bahwa Islam itu adalah agama paling logis. Begitu juga jika Anda yang saat ini bukan beragama Islam, namun ingin tahu Islam itu apa dan bagaimana, saya anjurkan juga untuk mulai menontonnya dari video seri pertama. Mengikuti statistik umat beragama yang dikeluarkan PEW Research yang berpusat di Washington, terlihat kecenderungan orang-orang dari berbagai asal agama berpindah ke agama Islam, terutama di 20 tahun belakangan ini. Makin kesini arus ini semakin kuat saja. Tidak habis-habisnya kita temukan berita-berita maupun video-video yang memperlihatkan fenomena ini. Jika kita seksamai keinginan mereka untuk convert atau istilah tren sekarang login ke Islam itu beragam sekali. Walau yang paling banyak alasan mereka itu diakibatkan mereka meragukan konsep ketuhanan dalam agama mereka. Namun di luar itu banyak sekali faktor-faktor lain yang membuat mereka tertarik pada Islam. Padahal mereka sudah punya agama. Ini menunjukkan bahwa kelogisan atau kemasukakalan ajaran Islam itu tidak melulu hanya pada konsep ketuhanannya belaka, tapi justru berada di berbagai hal jika tidak dikatakan di semua hal. Nah, kelogisan ini di banyak hal kadang-kadang umat Islam sendiri kurang memahaminya. Ini terlihat dari perilaku mereka yang enggan untuk mengikuti aturan Islam, yang berarti bagi mereka aturan yang diberikan Allah kepada mereka itu tentunya disebabkan mereka merasa ini aturan yang tidak logis, ya, tidak masuk akal. Insya Allah lewat seri Islam Agama Paling Logis ini kita akan paparkan dengan kemampuan kita bahwa ada kelogisan pada setiap aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Hanya saja kadang-kadang kita belum tahu atau belum ada yang memberitahu ke kita. Jadi senang, bahagia ketika melihat fenomena banyaknya mu'alaf saat ini harus dibarengi dengan mencari tahu sendiri bagaimana kelogisan Islam itu di setiap aspek acaranya. Jangan-jangan mereka yang mu'alaf lebih meyakini kelogisan Islam itu dari kita yang sejak lahir sudah muslim. Buktinya kita lihat banyak yang mu'alaf dari kalangan wanita, mereka sudah langsung menutup auratnya dengan sempurna. Sementara banyak muslimah yang dia sudah muslim sejak lahir belum juga menutup auratnya sampai detik ini. Banyak yang mu'alaf juga sudah tidak mau lagi terlibat dalam praktek-praktek riba. Sementara banyak muslim yang muslim sejak lahir masih juga melakukan riba. Mestinya, logikanya, kita yang sudah muslim sejak lahir harusnya lebih baik dari mu'alaf dalam ketaatan pada ajaran Islam. Jika begini kondisinya, bisa saja nantinya di akhirat justru mereka yang mu'alaf ini yang berada di surga, kita yang muslim sejak lahir malah berada di neraka. Untuk menghindari kondisi inilah salah satu pendorong bagi kami untuk menjelaskan baik kepada muslim maupun kepada non-muslim bagaimana logisnya seluruh ajaran Islam. Tidak ada satupun di situ yang tidak bisa diuraikan kelogisannya. Semoga upaya kami ini bisa mendorong yang sudah muslim untuk lebih taat pada seluruh aturan Islam dan mendorong yang belum muslim yang menonton video ini untuk menerima Islam dengan segala kelogisannya itu. Baik, di video sebelumnya, di video ke-8 kita sudah membahas tentang akidah Islam. Mudah-mudahan semua sudah bisa memahami dengan jelas ya apa yang disebut akidah Islam itu ya. Bagi yang belum nonton silakan nonton video kita ke-8 kemarin ya, karena ini pembahasan yang sangat penting. Ternyata akidah Islam itu tidak cuma meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau mengakui Allah, hanya Allah Tuhan yang
disembah dan mengakui Muhammad adalah utusan Allah, akidah itu termasuk mengakui bahwa dalam kehidupan ini manusia tetap terhubung dengan Allah, mengakui juga bahwa ada hari akhirat di mana tempat manusia di akhirat ditentukan oleh seluruh perbuatannya selama hidupnya di dunia. Apakah dia akan berakhir di akhirat menjadi penduduk surga ataupun menjadi penghuni neraka, ya. Nah, dari akidah ini muncullah sesuatu sebagai konsekuensinya, yaitu iman. Iman itu adalah keyakinan yang tasdikul jazim, ya, atau keyakinan yang 100% benar. Tidak boleh lagi ada keraguan padanya walau sedikit pun. Jika masih ada keraguan, itu belum disebut iman. Karena Islam itu adalah agama yang mengharuskan pemeluknya untuk berpikir, maka keimanan dalam Islam juga harus keimanan yang diperoleh secara akliyah, yaitu dengan berpikir. Kita tahu dalam ajaran Islam ada 6 rukun iman, ya. Rukun itu adalah syarat utama yang tidak boleh tidak ada. Jika seseorang tidak mengakui salah satu rukun iman, maka gugurlah keislamannya. Rukun iman itu percaya pada Allah, adanya Allah, percaya pada adanya malaikat, percaya pada adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah, percaya pada rasul-rasul utusan Allah, percaya pada hari kiamat, termasuk pada adanya surga dan neraka, percaya pada adanya qada-qadar yang baik buruknya semua dari Allah. Ketika kita tahu mungkin dengan pelajaran di sekolah tentang rukun iman ini, umat Islam tidak disarankan untuk imani saja. Iman yang model imani saja ini bentuk iman yang rapuh, lemah. Mereka yang imannya beginilah yang bisa nantinya dipalingkan dari Islam atau dimurtadkan. Iman dalam Islam itu yang terbaik agar bisa kukuh adalah iman dengan pembuktian bahwa sesuatu itu memang benar adanya, sehingga harus kita yakini. Pembuktian ini dengan menggunakan akal. Itulah fungsi akal bagi manusia, yaitu agar dengan akal itu dia akan mencari Tuhan, memahami Tuhan, begitu juga memahami kehidupan dan seterusnya. Itulah perbedaan iman dalam Islam dengan berbagai agama lainnya yang cenderung imannya doktrin alias tidak perlu menggunakan akal. Sehingga bisa kita lihat dan kita akan merasa keheranan, ya, bagaimana kemudian manusia yang mereka itu makhluk berakal bisa mengimani sesuatu yang tidak masuk akal. Sepertinya penyembahan pada patung-patung berhala-berhala, ya, atau menyembah manusia yang mereka sebut Tuhan. Di antara 6 rukun iman, ada 3 rukun iman yang bisa diyakini dengan menggunakan akal, atau istilahnya terjangkau oleh akal, yaitu ya akliyah tadi, ya, yaitu pertama iman akan adanya Tuhan. Kedua, iman akan adanya kitab yang berasal dari Tuhan, dan ketiga, iman kepada Rasul yang menjadi utusan Tuhan. Iman kepada adanya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan akliyah sudah kita jelaskan pada seri ke-7, ya. Saat seseorang menggunakan amalnya, menggunakan akalnya, mengamati alam semesta, manusia dan kehidupan yang mengantarkannya pada kesimpulan Tuhan itu pasti ada. Karena semua ini tidak mungkin ada tanpa penciptanya. Kemudian siapa pencipta itu telah kita jelaskan pada seri ke-4, kelogisan konsep ketuhanan dalam Islam. Karena Islam yang paling logis konsep ketuhanannya, maka Tuhan yang benar itu adalah Tuhan dalam Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab, terutama Al-Quran, sudah kita bahas juga pada seri ke-5 tentang keautentikan Al-Quran yang tidak pernah mengalami perubahan sejak awal sampai saat ini dan sampai akhir masa nanti, ya. Dan di seri ke-5 yang memaparkan Al-Quran itu terbuktikan itu sepenuhnya berisi firman Allah yang tidak disusupi perkataan manusia walau cuma satu huruf. Dengan dua kondisi ini akan membuat kita iman atau yakin 100% Al-Quran itu benar-benar kitab yang isinya datangnya dari Allah. Bagaimana iman kepada Rasul itu didapat dengan menggunakan akal? Bukankah tidak pernah ada saksi saat Rasul itu diangkat Allah sebagai utusannya? Tidak ada saksi saat Musa alaihissalam berinteraksi dengan Allah di Bukit Tursina. Tidak ada saksi saat Muhammad dikunjungi Jibril di Gua Hira. Namun dengan menggunakan akal,
Saat kita mengakui manusia ciptaan Allah dan mengetahui manusia terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, maka dengan logika akal akan sampai pada kesimpulan Allah Subhanahu wa taala pasti dengan sifatnya yang Rahman, Rahim, kasih dan sayang pada manusia, tidak mungkin membiarkan manusia menjalani kehidupan tanpa diberi tuntunan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah telah mengajari Adam nama-nama benda beserta sifat-sifat benda tersebut. Sehingga saat Adam dan Hawa, Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi, keduanya sama sekali tidak buta tentang apa yang ditemukannya di bumi. Jadi secara logika Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberitahu manusia tentang berbagai hal yang tidak diketahui manusia. Bagaimana caranya? Tentunya lewat utusannya, yaitu salah seorang manusia di masanya yang mendapat penjelasan dari Allah dan kemudian disampaikannya ke manusia lainnya. Itulah para rasul dan nabi. Di sini terlihat jelas bahwa keberadaan nabi dan rasul itu mutlak adanya, karena tanpanya manusia dan Allah SWT tidak akan ada komunikasi. Itu sudah sunnatullah. Allah hanya berkomunikasi kepada manusia lewat utusannya saja. Karena keberadaan utusan Allah ini adalah untuk menjelaskan berbagai hal pada manusia, maka salah satu bukti seorang itu utusan Allah, dia akan menyampaikan pada manusia apa-apa yang didapatnya dari Allah. Atau kita sebut, para nabi dan rasul itu pasti membawa risalah. Ketika sudah terbukti risalah yang dibawanya itu memang benar berasal dari Allah, bukan buatannya, bukan karangannya, maka seseorang itu sudah dipastikan adalah seorang nabi atau rasul. Ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah yang seperti apa yang kita paparkan di video seri ke-5 dan 6, di mana dipastikan risalah yang dikenal dengan Al-Quran itu benar berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang berarti Muhammad itu pastilah seorang rasul atau utusan Allah. Maka secara logika tidak terbantahkan lagi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Keyakinan atau iman kita pada kerasulan Muhammad dengan metode berpikir begini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Tapi kemudian ada rukun iman, itu yang bagaimanapun tidak bisa kita buktikan hanya dengan menggunakan akal, yaitu iman akan adanya malaikat, iman akan adanya hari kiamat, berikut adanya surga dan neraka, serta iman pada kitab lainnya selain Al-Quran, dan iman kepada Rasul dan Nabi lain selain Muhammad Rasulullah. Maka mengimani hal-hal begini bisa kita lakukan dalam Islam itu disebut dengan metode naqliyah atau metode mengutip dari satu sumber yang sudah terlebih dahulu kita yakini kebenarannya melalui proses akliyah. Pada video seri ke-6 kita sudah meyakini Al-Quran itu sepenuhnya firman Allah tanpa ada keraguan lagi. Maka sebagai konsekuensi pengakuan ini, segala yang disebut Allah dalam Al-Quran harus kita yakini benar adanya. Ketika dalam Al-Quran Allah menyebut adanya malaikat, maka karenanya kita iman akan adanya malaikat. Ini bukan doktrin ya, karena kita sudah dengan akal kita sudah membenarkan bahwa Al-Quran itu adalah seluruhnya firman Allah ya. Jadi kalau kita sudah meyakini Al-Quran itu firman Allah, maka segala sesuatu yang terdapat di dalamnya adalah pasti benar ya. Kemudian Allah juga menyebut adanya hari kiamat, hari berbangkit, adanya surga, adanya neraka dalam Al-Quran. Kita imani. Allah menyebut dalam Al-Quran ada kitab-kitab lain selain Al-Quran yang diturunkan Allah, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Maka kita imani atau yakin akan keberadaan kitab itu. Allah menyebut dalam Al-Quran akan adanya para nabi lain selain Muhammad Rasulullah. Maka kita imani adanya para nabi lain tersebut. Apakah metode naqliyah ini lebih lemah dari akliyah? Tidak juga ya, karena walaupun ini metodenya mengutip atau naqliyah, tapi sumber yang dikutip yaitu Al-Quran sudah dipastikan melalui akal alias secara akliyah benar seluruhnya firman Allah. Firman atau perkataan Allah pasti benar, maka metode naqliyah ini tetap bisa disebut akliyah
karena sandaran utamanya sesuatu yang sudah dibenarkan secara akliyah. Maka pada kitab agama lain yang dari video seri ke-5 dan 6 terlihat sulit dipastikan atau memastikan sepenuhnya firman Allah, tidak bisa lagi secara logika kita membenarkan secara mutlak isinya. Sudah tidak bisa lagi kita pastikan mana yang benar firman Tuhan, mana yang perkataan manusia dalam kitab-kitab itu. Sehingga dengan demikian kitab itu sudah tertolak dia sebagai kitab suci, ya. Adapun rukun iman ke-6 yaitu qada dan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat baku, ya. Qada adalah ketentuan Allah pada alam semesta ini yang kita kenal juga dengan istilah hukum alam sunnatullah, ya. Umpamanya bergantian siang dan malam, adanya pergantian musim, adanya gravitasi bumi, adanya beragam warna kulit manusia, adanya beragam bahasa manusia, dan banyak lainnya. Sementara qadar adalah ketentuan Allah yang memberi khasiat atau sifat yang baku pada setiap benda. Umpamanya khasiat bisa membakar pada api, khasiat bisa terbakar pada kayu, khasiat bisa jadi obat pada madu, khasiat mengeluarkan panas pada matahari, dan banyak lainnya. Jadi semua qada dan qadar ini tujuannya untuk membuat segalanya teratur di alam semesta ini, sehingga manusia bisa hidup dengan tentram karena segalanya sudah serba teratur. Manusia tinggal menyesuaikan dengan aturan tersebut agar bisa tetap hidup di alam semesta ini atau di bumi, ya. Coba saja jika segala di alam semesta ini tidak ada keteraturan dan benda-benda itu tidak punya sifat yang baku, manusia tidak akan bisa hidup. Gravitasi bumi umpamanya tidak menentu, kadang ada, tiba-tiba tidak ada, maka manusia tiba-tiba bisa akan melayang di udara saat gravitasi bumi hilang, ya. Atau api tidak selamanya bisa memanaskan, manusia tidak akan bisa memasak makanan, ya. Kacau pokoknya jika tidak ada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus mengimani bahwa qada maupun qadar ini adalah walaupun di satu sisi mungkin kita rasa ada hal-hal di sini yang tidak baik bagi kita, tapi kita harus meyakini bahwa ini dibuat Allah, adanya qada dan qadar ini untuk kepentingan kehidupan manusia di bumi ini. Walau alam bisawab, demikian video kita kali ini. Sampai bertemu pada video seri berikutnya. Dukung terus channel ini agar semakin banyak yang menontonnya, sehingga pesan dakwahnya semakin luas. Dan juga subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya agar jangan ketinggalan seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.